akuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fis zubur. Apakah orang-orang kafir di lingkungan kamu, wahai kaum musyrikin, itu lebih baik, lebih mulia dari mereka yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan sebelumnya? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dalam kitab terdahulu? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menanyakan, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala kemudian, ini loh orang terdahulu, mereka itu gagah-gagah, mereka itu mempunyai kekuatan, mereka juga maju dalam bidang teknologi seperti halnya kaum Samud. Mereka itu mempunyai bangunan yang menjulang tinggi, mereka juga mempunyai kelebihan di dalam pertanian. Akan tapi ketika mereka itu durhaka, tidak menyambut panggilan dari Rasul yang diutus kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab, dan azabnya bermacam-macam. Ada yang lewat angin yang begitu dingin menghempas mereka, ada lewat suara teriakan yang begitu dahsyat sehingga menghantam mereka langsung meninggal dunia. Ada seperti halnya kaumnya Nabi Lut yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan batu untuk menghantam mereka dan kemudian tempat tinggal mereka diangkat dibalik. Atau seperti halnya Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di dalam laut. Maka Allah kemudian katakan, akuffarukum khairun min ulaikum. Orang-orang yang kafir di antara kalian itu kira-kira lebih baik dari mereka, kira-kira lebih gagah. Karena di antara orang-orang Quraisy ada juga yang merasa bahwasanya mereka itu orang-orang yang gagah, orang-orang perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sempat. Kita juga diberikan kemampuan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Qamar. Setelah menceritakan tentang kisah dari kaum-kaum terdahulu, dari kaum 'Ad, kemudian dari kaum Samud, kaumnya Nabi Lut. Terakhir Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang apa yang terjadi kepada Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Dan sungguh peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun. Mereka mendustakan mukjizat kami semuanya,
maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa peringatan itu juga telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Fir'aun yang mempunyai kekuasaan yang begitu besar, pasukannya itu sangat banyak. Di dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga mengisyaratkan bagaimana Fir'aun itu mempunyai pasukan yang banyak. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad. Bagaimana Fir'aun itu mempunyai pasukan yang banyak, tapi pasukannya bersama dengan Fir'aun melakukan kerusakan di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada Fir'aun Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam, memberikan peringatan kepada Fir'aun bahwasanya Tuhan semesta alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah satu kebenaran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah membekali Nabi Musa dengan mukjizat. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pertama adalah tongkat yang ketika dilemparkan itu menjadi ular. Kemudian Nabi Musa juga diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menarik tangannya dan tangannya bercahaya. Itu diperlihatkan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun kemudian tidak percaya bahwasanya itu adalah satu mukjizat. Dia kemudian menantang Nabi Musa, menantang, kemudian mendatangkan para tukang sihir. Tukang sihir itu diberikan janji oleh Fir'aun, kalau kalian menang, kalian akan menjadi orang-orang dekat dengan saya. Akan tapi kenyataannya tidak. Bahkan tukang sihir itu kemudian takluk dan menyadari bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah mukjizat, sesuatu yang tidak mungkin dibawa oleh manusia. Begitu pongahnya Fir'aun itu sampai menyatakan dirinya itu kan sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ya memang kalau di dalam kitab sejarah juga dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang sangat banyak kepada Fir'aun. Pasukannya banyak, wilayahnya luas, bahkan dikatakan itu tidak pernah sakit, tidak keringetan. Sehingga dengan karunia yang seperti itu Fir'aun merasa saya ini beda dengan orang lain ini. Orang lain sakit, keringetan, saya tidak pernah seperti itu, berarti saya ini bukan seperti mereka. Merasa bahwasanya dirinya itu berbeda, apalagi dengan kekuasaan yang begitu besar, pasukannya banyak, merasa bahwasanya dirinya adalah Tuhan. Dan itu kemudian diingatkan oleh Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Tuhan semesta alam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Fir'aun. Akan tapi tetap di dalam kekufuran. Apalagi kemudian Nabi Musa itu kan merupakan anak angkat yang diasuh sejak kecil, berasal dari Bani Israel yang di dalam kasta kerajaan waktu itu adalah golongan yang tertindas, sehingga tambah meremehkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi walaupun Nabi Musa itu mendatangkan banyak bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya beliau itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi Fir'aun tetap tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka karena tidak menerima, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengadab Fir'aun. Adabnya adalah pada saat dia itu ada di puncak kekuasaan kejayaan, merasa bahwasanya dirinya akan bisa untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel. Ketika Nabi Musa dikejar
Nabi Musa bersama dengan Bani Israel pergi hijrah, dikejar oleh pasukan Firaun. Di depan itu laut, di belakang pasukan Firaun. Di mana kemudian kata pengikut Nabi Musa, "Inna lamudrakun." Wah, kalau sekarang kata pasti tertangkap ini. Bagaimana mereka itu tidak merasa akan tertangkap? Di depan itu laut, di belakang pasukan dari Firaun. Kemana mereka akan melarikan diri? Akan tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah itu pasti akan menyelamatkan. Kata Nabi Musa, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Enggak, kita tidak akan tertangkap. Saya bersama dengan Tuhan, Tuhanku bersama dengan saya. Allah itu pasti akan memberikan petunjuk kepada saya supaya kita bisa selamat. Dan memang Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberikan petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam. "Idrib bi'asaqal bahr." Pukul laut itu dengan tongkatmu. Maka kemudian dipukul oleh Nabi Musa, famfalaqo. Laut itu kemudian terbelah. Wa kana kullu firqin kattaudil azim. Jadi menjulang seperti halnya gunung, terbelah sehingga terbentanglah jalan kepada Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel untuk bisa terus melanjutkan perjalanan. Sampai di tepian, Firaun kemudian mengejar sampai di tengah, kemudian disuruh pukul kembali. Dipukul kembali, maka laut pun kembali bertemu. Firaun bersama dengan pasukannya ada di tengah laut dan mereka tidak bisa lagi untuk melarikan diri. Di dalam suasana seperti itu kemudian Firaun menyatakan, "Wah, kalau seperti itu amantu bima amana bihi banu Israil. Kalau begini saya mau beriman saja kepada Tuhannya Bani Israel, akan tapi sudah terlambat. Selama ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak kesempatan kepada Firaun untuk bertobat, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam, mengikuti seruan Nabi Musa, akan tapi selama ini Firaun merasa bahwasanya dirinya yang berkuasa, bahwasanya dirinya itu mempunyai pasukan yang banyak, bahwasanya Nabi Musa dan pengikutnya adalah orang-orang yang bisa ditindas, nanti bisa dibunuh. Pada saat dirinya seperti itu baru dia menyadari bahwa apa yang selama ini dia banggakan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kadzabu bi ayatina kulliha. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Firaun dan pengikutnya mendustakan semua ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan Allah, mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, berulang kali, banyak itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadabnya. Azab dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum 'Ad, kaum Tsamud dan kaumnya Nabi Lut serta Firaun, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menanyakan, menghadapkan kembali kepada orang-orang kafir dari kaum musyrikin Mekah. Allah Subhanahu wa taala katakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun bizubur." Apakah orang-orang kafir di lingkungan kamu, wahai kaum musyrikin, itu lebih baik, lebih mulia dari mereka yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan sebelumnya? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dalam kitab terdahulu? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menanyakan, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala kemudian, ini loh orang terdahulu, mereka itu gagah-gagah, mereka itu mempunyai kekuatan, mereka juga maju dalam bidang teknologi seperti halnya kaum Tsamud. Mereka itu mempunyai bangunan yang menjulang tinggi. Mereka juga mempunyai kelebihan di dalam pertanian. Akan tapi ketika mereka itu durhaka, tidak menyambut panggilan dari Rasul yang diutus kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab, dan azabnya bermacam-macam.
ada yang lewat angin yang begitu dingin menghempas mereka, ada lewat suara teriakan yang begitu dahsyat sehingga menghantam mereka langsung meninggal dunia. Ada seperti halnya kaumnya Nabi Lut yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan batu untuk menghantam mereka dan kemudian tempat tinggal mereka diangkat dibalik. Atau seperti halnya Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di dalam laut. Maka Allah kemudian katakan, "Akufarukum khairun min ulaikum." Orang-orang yang kafir di antara kalian itu kira-kira lebih baik dari mereka. Kira-kira lebih gagah. Karena di antara orang-orang Quraisy ada juga yang merasa bahwasanya mereka itu orang-orang yang gagah, orang-orang perkasa. Sehingga seperti yang pernah saya ceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penjaga dari neraka, maka kemudian mereka itu katakan, cuma seperti itu jumlahnya itu. Ada seorang yang katakan, sudah saya yang menghadapi 7 ya, 7 saya hadapi. Atiba dah singkok, dia 2 nak kalah api. Jadi merasa sombong, merasa bahwasanya dirinya jagoan, ingin menghadapi 7 malaikat. Yang 2 silahkan kalian keroyok. Saya ambil yang 7. Merasa bahwasanya mereka itu kuat. Padahal Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian menceritakan di dalam ayat-ayat ini itu kan menggambarkan bagaimana misalnya kaum Ad, bangunan mereka itu tinggi menjulang, badan mereka itu juga tinggi besar. Tidak seperti halnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat nanti kita akan diberikan seperti halnya tingginya Nabi Musa nanti di akhirat. Jadi orang-orang dahulu itu tinggi besar. Umat Nabi Muhammad kan paling 1,5 meter, 2 meter, tidak ada yang jarang yang sampai 3 meter. Tapi umat terdahulu 10 meter. Bangunannya tentu saja juga tinggi. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah itu kemudian menanyakan, kalian coba lihat umat terdahulu, kalian itu lebih baik dari mereka, lebih perkasa. Amlakum bara'atun fi zubur, ataukah kalian itu sudah mempunyai jaminan kebebasan dari kitab terdahulu bahwasanya kalian itu akan bebas dari azab? Tidak seperti halnya umat terdahulu ketika mereka durhaka kemudian ditenggelamkan, seperti halnya umatnya Nabi Nuh dihempas dengan angin, seperti halnya kaum Ad dengan suara yang begitu dahsyat, seperti halnya kaum Tsamud, atau seperti halnya Fir'aun yang juga tenggelam di laut. Apa kalian itu punya jaminan kebebasan? Yakin bahwa kalian itu tidak akan mendapatkan azab juga kalau kalian ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kalau kalian, isyaratnya kalau kalian tetap ingkar kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak tertutup kemungkinan kalian juga mendapatkan azab yang sama dengan apa yang didapatkan oleh umat terdahulu. Itu adalah peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai mereka merasa lebih baik, merasa bebas dari azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Am yaquluna nahnu jami'un muntasir, ataukah mereka mengatakan kami ada golongan yang bersatu dan pasti kami menang?
karena merasa bahwasanya mereka itu jumlahnya banyak. Dengan jumlah yang banyak mereka akan mendapatkan kemenangan, bisa mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Ayat ini turun pada periode Mekah, ketika Rasulullah SAW masih ada di Mekah. Tapi di dalam ayat ini sudah ada janji dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kaum musyrikin itu akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Padahal waktu itu Rasulullah SAW dan para sahabat itu masih ditindas itu. Sahabat itu masih banyak disakiti, Rasulullah itu juga masih sering diganggu. Artinya jumlah mereka masih sedikit, mereka juga menjadi golongan yang tertindas di Mekah. Akan tapi di situ ada janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kaum musyrikin walaupun mereka itu jumlahnya banyak, bersatu mereka akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Sayuzabul jam'u. Jadi golongan itu pasti akan dikalahkan. Wa yuwalluna dubur, dan mereka akan mundur ke belakang. Ketika peristiwa perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, dalam kemah itu beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anshuduka ahdaka wa'daka, ya Allah, saya ini menagih pesan dan janjimu. Allahumma in syi'ta lam tuqbad ba'dal yaum fil ardi abadan. Ya Allah, jika engkau menghendaki kami ini kalah, maka engkau tidak akan disembah di bumi ini selama-lamanya. Maka kemudian Abu Bakar yang menyaksikan doa dari Rasulullah SAW, beliau kemudian katakan, dipegang tangan Rasulullah, kemudian beliau katakan, hasbuka ya Rasulullah, cukup ya Rasul. Alhahta ala rabbika, engkau telah begitu mendesak Tuhanmu. Nah, dari sini kemudian Rasulullah SAW keluar dengan baju besinya, melompat dan membaca ayat ini. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, dulu saya tidak begitu paham untuk siapa ini yang disebutkan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Tapi ketika Rasulullah SAW membacakan ayat itu pada saat menghadapi orang-orang Quraisy pada perang Badar, baru saya paham bahwa yang dimaksudkan dengan al-jam'u itu adalah kekuatan walaupun jumlahnya banyak dari orang-orang yang kafir, orang-orang Quraisy. Bahwasanya mereka itu akan dikalahkan dan mundur ke belakang. Dan memang faktanya dalam perang Badar orang-orang Quraisy itu kehilangan banyak sekali bangsawan mereka. Ada sekitar 70 orang dari para pemuka mereka yang meninggal dunia, termasuk Abu Jahal yang merupakan seorang yang banyak sekali memerangi Rasulullah SAW. Itu juga gugur pada perang Badar. Jadi kata Umar, saya baru paham, ternyata ayat ini itu adalah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW bahwasanya kaum muslimin nanti pasti akan mengalahkan kaum musyrikin. Makanya Allah Subhanahu Rasulullah itu kan menyatakan anshuduka ahdaka wa'adaka, ya Allah, saya menagih hari ini, saya tagih pesan engkau, saya tagih janji engkau bahwasanya mereka itu akan dikalahkan. Karena memang itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bagian dari tanda bahwasanya Al-Qur'an itu memang adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya al-ijaz al-ilmi, tanda bahwasanya Al-Qur'an itu memang benar adanya.
Karena seperti yang saya katakan tadi, ayat ini turunnya di periode Mekah pada saat umat Islam itu sedang dalam keadaan lemah, mereka ditindas, mereka disakiti, tapi Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjanjikan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, bahwasanya mereka yang menyatakan bahwasanya jumlahnya itu banyak, mereka bersatu pasti akan menang. Tapi Allah katakan bahwa mereka itu akan kalah, mereka itu akan mundur ke belakang. Dan yang terjadi di perang Badar, walaupun jumlahnya itu 3 kali lipat dibandingkan dengan pasukan muslim, sekitar muslim itu sekitar 300-an, sementara mereka itu 1000-an, tapi jumlah yang sedikit ini mengalahkan jumlah yang banyak. Mereka terbirit-birit, yuwalluna dubur, seperti hanya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Terbirit-birit lari kembali ke Mekah dengan merasakan kekalahan. Balis sa'atu mau'idukum was sa'atu adha wa amar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa apa yang mereka rasakan itu hanya sekedar azab dunia. Ketika mereka mendapatkan kekalahan, itu adalah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan nanti ada azab yang lebih besar lagi. Kapan itu? Balis sa'atu mau'iduhum. Hari kiamat itu adalah hari yang dijanjikan kepada mereka. Was-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. Jadi Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa kekalahan yang mereka rasakan itu hanya azab di dunia. Kalau mereka itu tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan merasakan azab yang lebih besar lagi, yaitu di akhirat pada saat datangnya kiamat. Dan siksa di akhirat itu lebih dahsyat lagi, lebih pahit. Karena kalau dibandingkan dengan di dunia, misalnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan menyatakan bahwasanya panas api di bumi itu hanya merupakan satu bagian dari 70 panas yang ada di neraka di akhirat. Padahal yang sekarang itu kan sudah panas. Itu hanya 1/70 dari panasnya api yang ada di neraka nanti. Sudah panas kita rasakan itu. Tapi itu hanya sedikit, 1/70, karena satu bagian dari 70 bagian api yang ada di akhirat. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, balis sa'atu mau'iduhum. Jadi mau'iduhum, hari kiamat itu adalah hari yang dijanjikan bagi mereka. Kalau di dunia mereka dapat azab seperti itu hanya sesuatu yang kecil. Jangan disangka kemudian selesai begitu saja. Enggak, di akhirat nanti ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau di dalam ayat yang lain itu disyaratkan khizyun fid dunya wa adabun fil akhirah. Di dunia mendapatkan kehinaan, di akhirat nanti mendapatkan azab. Ini juga merupakan peringatan bagi manusia. Kadang ada manusia yang melarikan diri dari persoalan dunia itu. Misalnya dengan bunuh diri, merasa bahwa ketika mereka sudah bunuh diri selesai itu. Padahal tidak, kehidupan ini akan terus berlanjut. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Balis sa'atu mau'iduhum, hari kiamat itu adalah hari yang dijanjikan, dan nanti yang akan didapatkan itu lebih dahsyat lagi dari apa yang didapatkan oleh manusia di dunia. Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan, innal mujrimina fi dhalalin wa sumur. Allah gambarkan tentang orang-orang yang banyak berbuat dosa. Innal mujrimina fi dhalalin wa sumur. Sungguh orang yang berdosa, yang mereka di dalam kehidupan dunia banyak melakukan perbuatan maksiat,
melanggar aturan, berada dalam kesesatan di dunia dan berada di neraka nanti di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan, orang yang banyak melakukan maksiat, dosa, maka sungguhnya mereka adalah orang yang sesat. Di dunia sesat dan nanti di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagaimana gambaran siksanya Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan, yauma yushabuna finnar ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Pada hari mereka itu diseret ke neraka pada wajahnya. Jadi kalau dalam ayat ini tergambar bahwasanya mereka seperti hanya tersungkur. Kemudian dikatakan kepada mereka, dzuqu massa saqar, rasakan sentuhan api neraka. Dan seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, api di neraka itu 70 kali lipat daripada api yang ada di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan peringatan bahwasanya kehidupan ya tidak berhenti dengan kematian yang mereka rasakan. Nanti ada pertanggungjawaban yang diberikan kepada setiap manusia. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran, ada ketentuannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, di situ ada ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada aturan-aturannya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan alam semesta, itu ada ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bumi itu beredar, itu merupakan bagian dari qadarullah, ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana matahari itu bersinar, itu juga merupakan bagian dari qadarullah. Termasuk apa yang dilakukan oleh manusia ketika mereka itu mendapatkan balasan yang baik dan balasan yang buruk atas perbuatan baik dan perbuatan buruk mereka, itu juga merupakan bagian dari ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kata Allah Subhanahu wa taala ada ketentuannya. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki sesuatu, jadi sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan, kalamhim bil basar, wahidah, tidak perlu dua kali. Jadi kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka terjadilah itu. Allah juga menjelaskan di surat Yunus ayat ke-92 itu, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kau dapat menjadi pelajaran bagi orang yang datang setelahmu. Ini Fir'aun yang diadukan dengan Allah jasadnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginjakkan tanda-tanda kuasa kami. Artinya sekarang orang banyak mengira itu orang yang diselamatkan jasadnya itu kadang-kadang orang baik gitu. Sedangkan di sini sudah Yunus 92, Fir'aun juga jasadnya diselamatkan untuk menjadi pelajaran. Jadi gimana nih konteks itu? Baik, di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Hari ini kami selamatkan jasadmu. Jadi jasad dari Fir'aun itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hancur. Yang dalam penelitian ilmiah kenapa tidak hancur, Allah menjaganya dengan adanya asin itu, garam. Jadi seperti halnya ikan yang dimasin itu. Jadi kemudian diselamatkan jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan litakuna liman khalfaka ayah, supaya ini menjadi
ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang sesudah Fir'aun. Bahwasanya cerita tentang Fir'aun itu memang benar adanya, dan memang dari hasil temuan itu memang jenazah Fir'aun itu kan berhasil ditemukan. Yang diteliti itu memang kemudian adalah Fir'aun, termasuk juga adanya temuan-temuan tentang kereta-kereta yang ditunggangi oleh Fir'aun, itu juga ditemukan di sekitar tempat itu. Jadi tujuannya itu adalah untuk menjadi pelajaran bagi orang sesudahnya, bahwa cerita tentang Fir'aun itu bukan cerita hayalan, itu memang benar adanya. Sebab kadang-kadang di antara manusia kan ada yang tidak percaya, masa bodohnya Fir'aun, masa Fir'aun seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya menyelamatkan jasadnya itu tetap dibuat utuh, supaya manusia sesudahnya menjadikannya sebagai pelajaran bahwa cerita tentang Fir'aun itu adalah sesuatu yang nyata. Jadi artinya ya, segala sesuatu ya sesuai dengan qadarullah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan jasad seseorang, yang lainnya ya Allah alam. Akan tetapi bagi orang yang beriman itu mungkin saja merupakan bagian dari pelajaran juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seorang itu kan mengambil pelajaran lewat siapa orang ini, bagaimana kelakuannya selama hidup. Jadi memang ada orang-orang yang juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fisiknya dengan amal yang sudah dia lakukan. Jadi juga jadi pelajaran. Kalau Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan diselamatkan untuk apa? Supaya manusia percaya, oh ini ternyata Fir'aun ada, bahwasanya Fir'aun itu memang matinya tenggelam. Itu kan ditemukan di laut itu kan. Artinya memang itu merupakan bagian dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada orang lain misalnya di makamnya dia diabadikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jasadnya dijaga, ya lihat juga bagaimana perilaku kesehariannya. Karena memang di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang dijaga jasadnya karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perilakunya yang baik. Salah satunya saya pernah dengar itu dari ketika saya pernah ke Kalimantan, ada seorang perempuan yang dikubur sekitar waktu itu dikatakan 5 tahun yang lalu. Suaminya orang Jawa, pulang gitu. Sekitar 5 tahun balik lagi suaminya. Tujuannya apa? Saya ingin ngambil jasad istri saya itu. Sebab kalau saya mau ziarah terlalu jauh gitu. Dari Jawa Kalimantan, ongkos saya punya gelu, tak bisa kemudian tiap hari mau dibawa. Karena yang ingin membawa itu adalah suaminya, dibongkar. Saat dibongkar, Masya Allah, semua itu terkejut. Ternyata jasadnya itu utuh. Bukan hanya jasadnya, kain kafannya itu masih putih. Sehingga semua terkejut. Bapak, apa amalan dari istri Anda ini? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga jasadnya, bahkan juga menjaga auratnya sih, tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih utuh dengan kain kafannya. Ternyata salah satunya ya ini juga ibrah bagi ibu-ibu, kata suaminya itu, istri saya tidak pernah membuat sakit hati saya, tidak pernah menyakiti hati saya. Jadi memang istri yang taat gitu. Jadi istrinya itu istri yang taat, tak pernah menyakiti saya gitu. Jadi selalu menyenangkan suaminya. Dan memang di dalam hadis Rasulullah SAW kan mengisyaratkan
idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang perempuan itu menjaga sholat yang 5 waktu, wa shaumat syahraha, menjaga puasanya yang 1 bulan. Kemudian yang ketiga adalah wa hafizat nafsaha, menjaga kehormatan dirinya, wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Maka kata Rasulullah, silahkan perempuan itu pilih mau masuk surga dari pintu mana saja. Itu bagi seorang perempuan. Yang di dalam hadis itu Rasulullah bahkan mengisyaratkan cukup sholat yang 5 waktu, puasa yang 1 bulan, walaupun tidak ditambah dengan sholat sunnah, puasa sunnah, tapi dilakukan yang wajib-wajibnya saja, menjaga kehormatan dirinya dan taat kepada suaminya, maka diberikan kesempatan silahkan mau masuk surga dari mana saja, pintu mana saja. Itu untuk perempuan, tapi untuk laki-laki juga kan ada ya. Jangan kemudian ingat buat nonton masuk surga. Saya nggak berarti ya, saya nggak. Untuk yang laki-laki kan juga ada Rasulullah itu. Ma'akraman nisa illa karim wa ma'ahanahunna illa laim. Lelaki yang mulia adalah yang memuliakan istrinya, dan lelaki yang hina adalah yang menghinakan istrinya. Artinya kalau ingin jadi lelaki yang mulia di sisi Allah, yang muliakan istrinya. Nah, hadis ini harus dipegang oleh suami. Sementara hadis yang satunya dipegang oleh istri. Jangan dibalik. Sebab kalau dibalik, yang istrinya kemudian megang hadis makraman nisa illa karim, sehingga laki semulja ya simamulja binina, kenapa mulja sengkok ya. Akhirnya masalah baliknya, bakna termasuk surga, milih taat ke sengkok. Nah, ini mau tanya Ustaz. Ini ada yang jelas. Tadi kan kita harus menghargai seorang istri. Nah, kita nih laki-laki pengennya yang semuanya tidak mau kawin lagi. Nah, sedangkan kawin ini bertentangan dengan kanan istri. Bagaimana ini Ustaz? Bagaimana ini? Apakah kita ini dengan bangun ini, ya kan? Apakah kita masuk menyakiti istri? Mohon penjelasan. Baik, di dalam agama itu ketika Allah memberikan kebolehan, itu adalah sesuatu yang memang manusia silahkan kalau mau melakukannya. Jadi sesuatu yang dibolehkan tidak boleh kemudian dilarang oleh manusia. Artinya ketika seorang itu laki-laki kawin lagi, maka ada ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan karena kawin lagi kemudian lupa kepada yang tua itu. Tapi tetap perlakuannya itu harus baik, dimuliakan, perhatiannya tetap baik itu. Jangan kemudian karena ada yang muda, bodoh muda terus. Jadi tetap sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah istrinya banyak kan, tapi beliau itu adil dalam urusan apapun, termasuk nafkah, kemudian giliran, perhatian juga demikian. Jadi jangan kemudian ditampakkan, walaupun lebih suka misalnya kepada yang muda, jangan kemudian ditampakkan. Cukup di dalam hati. Maka kemudian sebab kalau persoalan hati memang bukan milik manusia, sehingga Rasulullah itu kan menyatakan hadza qismi fima amliku fala talumni fima tamliku wala amliku. Ya Allah, ini bagian yang bisa saya lakukan karena ini memang merupakan milik saya. Tapi jangan engkau menghukum saya, mencela saya terhadap sesuatu yang merupakan milik engkau dan bukan milik saya, yaitu adanya rasa mungkin cinta yang lebih kepada salah satu istri. Karena Rasulullah itu kan sungguhnya terhadap istri-istrinya yang paling disayangi Siti Aisyah. Akan tapi dalam perlakuan tetap, walaupun beliau itu paling sayang kepada Siti Aisyah, terhadap yang lainnya tetap perhatiannya sama. Tidak kemudian melebihkan
Jadi kata Rasulullah, hadza qismi fima amliku. Ini ya Allah bagian yang bisa saya lakukan karena inilah kemampuan saya. Fala talumni fima tamliku ala amliku. Jangan engkau celah saya, hukum saya terhadap sesuatu yang saya tidak mampu. Karena kalau persoalan yang dalam hati itu kan datang sendiri. Jadi tetap ya perlakukan dengan baik, muliakan, dalam artian sebisa mungkin jangan menyakiti. Sudah isya ya? Baik, saya lanjutkan sedikit saja, saya akhiri karena ini akhir dari surah Al-Qamar. Walaqad ahlakna asya'akum fahal min mudzakir wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan bahwa orang-orang terdahulu seperti halnya orang-orang kafir Quraisy itu sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adakah yang mau mengambil peringatan? Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Apa yang mereka lakukan itu semua tercatat. Baik yang kecil ataupun yang besar itu tertata rapi, tidak ada satupun yang terlewat. Sehingga manusia itu diharapkan mawas diri bahwa apa yang dia lakukan itu tidak ada yang terluput. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang yang bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu ada di surga, ada di nahar, di sungai-sungai, ada juga yang memaknainya sebagai ad-diya, cahaya kebahagiaan, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di tempat yang disenangi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Jadi ini pelajaran. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sudah dibinasakan orang terlebih dahulu yang ingkar, maka ambillah pelajaran bagi mereka, karena yang baik dan buruk itu semuanya pasti akan diminta pertanggungjawaban, semuanya tidak ada yang terlewat. Kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.